Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala, dan kali ini saya akan mengingatkan Anda tentang pentingnya lidah. Ya. Jadi Yakobus pasal 3 itu khusus berbicara tentang dosa karena lidah, tapi juga bukan hanya dosa, tentang kuasa dari lidah itu, saudara. Saya bacakan mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5a. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ini satu ayat ini saja kalau direnungkan cukup dalam ini maknanya, ya. Jadi kalau kita banyak bicara, itu jadi kayak guru gitu, menggurui, banyak nuturi orang begitu. Ingat-ingat loh, sebagai guru engkau akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi Tuhan itu punya aturan demikian. Kemudian ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya, diakui, saudaraku ya, kita banyak salah. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi lidah itu penentu, saudara. Penentu. Seluruh tubuh ini bisa terkendali karena lidah. Nah, kita bersalah dalam banyak perkara, tetapi orang yang tidak pernah salah dengan perkataannya, dia sempurna. Jadi ukuran kesempurnaan dari firman Tuhan itu adalah perkataan. Perkataannya nggak pernah keliru, nggak pernah salah. Itu ukurannya. Dan rupa-rupanya orang yang bisa mengendalikan lidah, sebetulnya dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kita harus pahami akan pengertian yang ada di ayat 2 ini. Kemudian yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Saudara pernah naik kuda? Ya, di tempat-tempat wisata kita seringkali sewa kuda, naik kuda. Kalau yang belum pernah naik kuda, ngeri ya saudara ya. Tapi kalau sudah pandai mengendalikan kuda itu, cukup dengan kekangnya itu. Tarik kanan, kudanya akan ke kanan. Tarik kiri, kudanya ke kiri. Nah, kemudian dikatakan sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya, tubuh kuda itu. Sekuat apapun juga, seliar apapun juga kuda tersebut, kalau kekang sudah dikenakan di mulutnya, maka si penunggang kuda itu bisa mengendalikannya. Saudaraku, Anda dapat mengendalikan akan seluruh hidup Anda ketika Anda mengekang mulut. Jadi penguasaan diri itu diawali dengan penguasaan perkataan. Mari kita minta benar-benar sama Tuhan ya, berdoa, Tuhan berjaga-jagalah pada bibir mulut lidahku ini. Jadi kita minta benar-benar supaya Tuhan ini mengekang akan mulut kita. Roh Kudus mengekang akan lidah kita. Kemudian ayat 4 dikatakan, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, saudaraku. Jadi ini merupakan sebuah perumpamaan atau ilustrasi yang sangat tepat, saudara. Kapal yang besar itu mau arahnya kemana, itu yang menentukan adalah kemudinya. Demikian juga lidah. Lidah itulah yang mengemudikan arah hidup saudara, arah hidup keluarga Anda, arah hidup dari pernikahan Anda. Itu ditentukan oleh lidah. Orang yang bisa menggunakan lidahnya itu dengan benar,
Jadi mengizinkan Roh Kudus itu berkuasa atas lidah perkataannya, maka Tuhan akan membawa hidup Anda pergi menuju ke arah janji-janji, ke arah berkat-berkat, ke surga, saudaraku, ya. Jadi ada rumah tangga itu dibawa ke surga atau dibawa ke neraka atau dibawa ke kebun binatang, itu semua yang menentukan lidah, saudaraku. Saya harap saudara menangkap akan firman singkat ini, dan ini boleh jadi berkat perenungan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.